Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kaito Tech. Kali ini di part 2 lanjutan untuk kita memperbaiki keyboard ya. Saya berinisiatif untuk mengambil penghapus, lalu kemudian saya akan membersihkan pin-pin pada kabel fleksibel keyboard. Karena saya pernah mencoba ketika ada beberapa customer yang keyboardnya error secara tiba-tiba, kemungkinan besar kabel fleksibel atau pin pada kabel fleksibel kotor atau terkena debu ya. Maka saya coba untuk membersihkannya pakai penghapus. Metode ini saya temukan sama seperti metode mengatasi RAM yang error atau RAM yang tidak terbaca ya. Jadi saya coba untuk menyamakan metode dengan membersihkan RAM seperti itu. Nah, pelan-pelan aja membersihkannya, jangan terlalu kencang, santai aja. Bersihkan dengan satu arah, kalau dari sampingnya ke samping, kalau dari ke bawah ke bawah. Lalu kemudian beberapa tombol yang dikonfirmasi error oleh customer saya buka padnya, lalu kemudian saya bersihkan dengan kuas. Nah, di sini saya menemukan bahwa beberapa tombol keyboard ini kemasukan debu ya, atau ada sedikit kotor lah ya. Jadi saya membersihkan pakai kuas. Di sini salah satunya tombol key dan F1, lalu escape, N, A, dan lain-lain. Cuma yang saya perlihatkan di video hanya escape dan F1 aja gitu, karena terlalu panjang mungkin ya durasi kalau semuanya. Hampir semuanya sih, P juga termasuk, O dan A itu juga error kata customernya. Jadi saya coba untuk bersihkan dengan kuas ya. Utamakan kuas yang halus ya, jangan kuas yang kasar. Khawatir nanti kuas yang kasar itu akan merobek bagian sisi karet dari keyboard. Jadi ketika kita buka padnya, itu di dalamnya itu ada karet yang fungsinya untuk menekan tombol-tombol pada keyboard. Dan diusahakan untuk membongkar pad pada keyboard ini menggunakan kuku atau menggunakan obeng obeng yang gepeng ya. Tetapi jangan jangan terlalu kasar ya. Jadi pelan-pelan aja gitu, pelan-pelan aja dilakoni dengan kalau bahasa Jawanya dilakoni dengan santai, sabar, dan lain-lain lah gitu. Oke. Nah, membersihkannya dengan kuas yang halus ya. Jangan kuas yang sudah kasar ataupun yang sudah kering. Itu akan membahayakan karet dari keyboard. Kemudian pasang kembali, pasang padnya dengan menekan saja. Jadi setelah kita bongkar padnya tersebut atau tombolnya tersebut, kita pasin dulu. Kita pasin. Kalau misalnya sekiranya keras untuk ditekan atau nggak bisa ditekan, jangan dipaksakan. Diraba-raba dulu, dirasa-rasa dulu. Ketika pas langsung tekan atau dorong atau tekan ya, tekan truk sampai ada bunyinya truk gitu. Oke. Nah, lanjut kemudian kita ke proses pengeleman. Di sini saya menggunakan sordel dan bahan lem tembak ya. Itu ada di tukang fotokopi, mungkin seharga Rp2.000. Karena saya tidak mempunyai lem tembak, jadi saya berinisiatif untuk memakai solder saja. Sama saja, yang penting bisa melelehkan lem tembak tersebut. Jangan lupa dilem di bagian sisi kanan dan kirinya. Sisi kanan dulu dan kirinya. Kemudian semua lubang pada keyboard, mau lubang atas ataupun lubang bawah, itu harus ditempel merata ya. Dan ingat, pastikan waspada, jangan sampai mengenai kabel fleksibel dari keyboard ya.
soldernya jangan sampai mengenai kabel dari fleksibel, ataupun lem tembaknya itu jangan sampai kena kabel fleksibel dari keyboard. Jika merasa Anda merasa atau netizen merasa atau kalian merasa kurang mampu atau kurang sabar atau kurang fokus untuk melakukan pengeleman pada keyboard ini, disarankan untuk membawa saja ke tukang servis komputer, karena ketika ini fatal atau salah, kita melakukan kesalahan yang fatal, terkena dari kabel fleksibel keyboard itu akan menyebabkan gosong atau robek ya pada kabel fleksibel, dan itu sangat berbahaya sekali. Itu tidak ada tidak ada memperbaiki lagi ya. Kalau kabel fleksibelnya udah putus, kalau saya pribadi saya akan ganti, karena akan sangat sulit untuk memperbaiki kabel fleksibel yang sudah putus. Seperti itu ya. Jika kalian di rumah punya lem tembak, sebaiknya kalian menggunakan lem tembak saja ya, karena tingkat kesulitan menggunakan solder dan bahan lem ini agak sulit ya. Saya di sini lumayan mengalami kesulitan, dan sebenarnya video ini dicepetin ya. Kalau aslinya ini sangat lama dan sangat berhati-hati. Karena saya khawatir akan terkena kabel-kabel fleksibel ataupun terkena bodi pada casing laptop ya. Jika menggunakan alat lem tembak itu kan lebih mudah, dia seperti gagang pistol seperti itu ya, gagang senjata seperti itu, hanya tinggal kita tekan saja tuasnya dan dia akan keluar lemnya kan. Kalau untuk solder ini kan agak sulit, karena tangan kanan itu harus memegang tangan kiri itu harus memegang isi dari lem, dan tangan kanan itu harus memegang solder, dan itu akan sangat sulit untuk kita ngepasinnya gitu ke lubangnya, itu sangat sulit. Disarankan untuk membeli lem tembak saja. Oke, proses ini agak memakan waktu lama, saya persingkat saja, dan saya ngetes di sini. Saya mencoba di sini apakah lemnya sudah benar-benar menempel atau tidak. Saya tekan-tekan, sepertinya sudah mulai keras. Saya akan coba lagi untuk langsung saja kita lihat hasilnya, apakah berhasil atau tidak. Kita coba dari berbagai huruf, akhirnya alhamdulillah bisa semuanya. Bisa semuanya, huruf-huruf yang bermasalah ataupun huruf-huruf yang tidak bermasalah. Jadi itu saja, sekian dari saya tips untuk teman-teman yang mengalami error keyboard. Mungkin dari berbagai tipe, yang penting dicabut dulu, fleksibelnya dibersihkan dengan penghapus, lalu kemudian dibersihkan juga, dibuka padnya atau cover dari tombol-tombol keyboardnya, lalu dibersihkan pakai kuas. Oke, sekian dari saya tutorial Kaitotex, mudah-mudahan berguna. Terima kasih dan sampai jumpa.